Awalnya berapa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa berapa sekarang ya Pak? 16 ya kalau nggak salah ya. 16 ya. Udah bolong belum Pak nih? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Udah bolong tarawihnya Pak? Insya Allah belum. Belum ya. Jangan ya. Mungkin kalau yang sebelah kiri ada juga yang udah pernah bolong ya. Ibu-ibu sini ya ada ya. Ya, seperti biasa. Halangan ya mungkin ya. Tapi tidak ada halangan. Insya Allah pagi hari ini bertemu dengan Pak Ustadz menambah ilmu juga. Kebetulan di pagi kali ini nih Pak tentang muamalah. Muamalah ya. Muamalah sendiri seperti apa? Setelah nikah muamalah. Nah, Didik anak muamalah. oh gitu nih. Oke. Saya persilakan nih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Serta dan juga para jamaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini kita kembali datang ke pendopo ya untuk mengikuti kajian pagi ya, Rabu pagi gitu. Nah, pengajian Rabu pagi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita juga menjaga keikhlasan supaya amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema tentang muamalah ya, ini ada mubtada muakhar khabar muqaddam ini sebetulnya ya. Jadi kalau kita melihat mekanisme sistematika pembahasan ilmu dalam fikih itu diawali dengan fikih ibadah dulu. Ibadah, setelah ibadah itu kemudian muamalah, sudah muamalah munakahat gitu. Jadi satu apa simbol pesannya, kuatkan dulu kita hubungan dengan Allah. Yang ini jaminannya gitu. Jadi kalau kita ibadah sudah baik, kemudian ya apa langkah kepada jenjang selanjutnya ya menikah, gitu ya. Muamalah dulu, kuatkan dulu kekayaannya, siapkan dulu pondasinya, bekal untuk menikah, membangun rumah tangga. Nah setelah kita punya modal, ya kemudian baru menikah gitu ya. Dan kita membahasnya dibalik ya, topik dibalik ya. Nah kita menikah dulu gitu. Ya tidak mengapa. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara muamalah, saya sebelum kepada tadi yang transaksi, saya akan sampaikan dulu ya tentang falsafahnya dulu yang sifatnya lebih universal dan global. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara muamalah tentu itu terkait dengan hablum minan nas ya. Sebab ibadah itu adalah hablum minallah. Nah, apa saja yang mesti kita pahami? Konteks muamalah sebetulnya itu hanya membahas 3 poin secara intinya, walaupun nanti cabangnya sangat panjang dan luas sekali. Bahkan kalau kita lihat dalam fikih-fikih pembahasan yang paling banyak muamalah sebetulnya. Ya, apalagi sampai saat ini dengan proses perkembangan teknologi ya. Kemudian juga zamannya semakin berkembang, kemudian juga transaksi juga macam-macam. Nah, ini kan semua akan disikapi oleh ulama. Ya, sebab intinya adalah setiap tindak tanduk manusia tidak boleh lepas dari hukum syar'i. Itu kaidahnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bicara masalah muamalah 3. Satu yang dibahas itu adalah tentang bagaimana al-milkiyah, kepemilikan. Ya, prinsip dalam muamalah yang dibahas oleh ulama itu satu konsep al-milkiyah, konsep kepemilikan. Yang kedua adalah bagaimana cara mengelola pemilikan itu, baik mendapatkannya, membelanjakannya, dan menumbuh kembangkannya harta itu. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana muamalah itu membahas tentang at-tarwah atau at-tauzi at-tarwah bainan nas. Bagaimana mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah manusia supaya semua bisa makan, semua bisa pakaian, punya rumah dengan baik. Nah, Islam nanti dalam konteks itu akan membingkai bagaimana penguasa ya memastikan 3 hal tadi. Itu. Nah, sebab nanti muamalah itu ada yang sifatnya sekup individu, ada yang masyarakat, yang tentu ada kekuasaan gitu.
Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kita bicara dulu yang pertama tentang konsep al-milkiyah, kepemilikan. Nah, ini penting dipahami sebelum kita membahas dua tema yang lainnya. Prinsip utama al-milkiyah adalah semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Bapak Ibu, kalau sudah diklaim begitu berarti kita ini bukan pemilik. Awas. Ya, jangan ngaku-ngaku. Ya, Komo misalnya merasa memiliki lagi. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Hatta badan kita, tubuh kita, kaki kita, lisan kita itu semua ada pemiliknya. Nah, maka kalau ada pemiliknya kita bukan apa? Bukan pemilik mutlak. Maka dalam bahasa Quran kita ini sebutkan mustakhlif, hanya pengganti saja, hanya peminjam saja dalam urusan harta kekayaan. Ya, jadi kalau kita misalnya ini istri siapa? Istri yang Allah titipkan kepada saya, Pak. Gitu. Nah, gitu jawabannya. Bukan istri saja. Ini anak siapa? Oh, ini adalah anak yang Allah amanahkan kepada saya selaku orang tuanya. Oh, bukan anak saya, bikin-bikin saya, budak-budak kue, bukan. Nah, kan gitu. Nah, ini mobil siapa? Oh, ini kebetulan harta yang Allah amanahkan, titipkan kepada saya. Sebab posisi kita adalah mustakhlafi, ya, hanya sebagai pengganti saja, bukan pemain utama, ya, hanya cadangan saja, ya. Misalnya begitu. Maka suatu ketika suami kita diambil, jangan sedih banget, misalnya, ya, cukup dengan mengatakan ya Allah, begitu ya. Kalau kau pemiliknya bisa ngambil kapan saja, ya mangga lah, begitu ya. Walaupun sedih sedikit ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh kan sambil apa, gandrung gitu ya. Waduh, buka baju lompat ke lapangan gitu. Gandrung misalnya suami gue meninggal, nah itu nggak boleh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka konsep ini penting dipahami. Kalau kekayaan yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah, maka proses untuk mendapatkannya, mengembangkannya, dan membelanjakannya harus kata Allah. Tidak boleh kata hawa nafsu. Tidak boleh hanya dilihat sebagai wah ini untung nih. Ya, kalau saya mengembangkan uang gitu ya, jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan apa? Dipinjamkan, saya untung nih. Atau apa, untuk apa? Nggak boleh itu kata Allahnya. Maka nanti bagaimana cara untuk mendapatkan kekayaan itu? Ada pintu masuknya namanya akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, akad ini nanti salah satu akad apa? Ada transaksi jual beli, ada transaksi sewa menyewa, ada transaksi pinjam meminjam, ada transaksi akad nikah. Sama sebetulnya, nikah itu kayak jual beli dalam konteks transaksinya. Cuma tidak kayak benda begitu. Maka disebut dengan ijab qabul. Sama semua ada ijab qabul. Ijab dia yang mengatakan, penjual, qabul yang benar terima. Ijab itu walinya, qabul siapa? Calon suaminya, gitu kan? Ankahtuka wa zawwajtuka ibnati, saya nikahkan putri saya bin anu kepada Anda. Saya terima. Itu sudah sah. Maka itu pintu masuk kepada semua kepemilikan yang Allah izinkan. Jadi apa definisi kepemilikan itu adalah intusyari, izinnya pemilik. Aturan itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka setiap transaksi yang di sana tidak ada izin pemiliknya, maka disebut dengan batil transaksinya. Kalau batil kepemilikannya, maka tumbuh kembangnya kemudian ditambah menjadi banyaknya, terus menjadi kesalahan, menjadi dosa alias tidak manfaat. Sama dengan begini, kalau kita memakan sesuatu dengan akad yang batil, maka nanti setiap sel tubuhnya menjadi tidak baik, bahkan menjadi haram. Pannaru aulabi. Nah, ini penting sekali ya. Sebab muamalah terkait dengan apa yang dikonsumsi, apa yang diproduksi, apa yang didistribusi. Ini ilmu ekonomi yang paling mendasar, begitu ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting mengkaji fikih muamalah. Jangan sampai kita menganggap sepele. Contoh misalnya masalah akad ijarah nih. Bapak Ibu di sini ijarah.
Ajirnya ada Pak Haji Mustadi, mustajirnya itu adalah para pegawai. Ya, istilah ijarah itu berarti karyawan atau juga apa? Istilah itu ijarah itu sebagai upah, gitu ya. Teman-teman kan di sini kan semua ijarah ya, digaji bulanan, betul ya? Maka teman-teman gak usah membayangkan aduh saya untung saya rugi, enggak teman-teman. Ya, yang gue Pak Haji Mustadi buat gaji begitu. Maka kalau misalnya Pak Haji lebih banyak dapatnya, keuntungannya ya wajar saja, tidak ada resiko. Yang serang pegawai nggak ada resiko, yang ada paling dipecat aja kalau kedul gitu ya. Resikonya kan begitu. Tapi dengan masalah keuangan tidak ada, nggak usah ingin tahu seberapa penghasilan perusahaan, nggak usah. Itulah disebut dengan akad hijab. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pintu-pintu nanti masuk kepada akad. Nah, ternyata kepemilikan dalam Islam itu dibagi 3. Ada yang sifatnya individu, itu boleh sifatnya. Kita boleh punya rumah, kita boleh punya mobil. Sepanjang apa batasannya? Sepanjang bahwa itu bukan kepemilikan umum yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau misalnya sudah hajat hidup orang banyak, maka itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Kalau ada yang menguasai, nanti akan menjadi mahal. Itu disebut dengan kapitalisasi. Itu. Jadi kapitalisasi itu apa? Menumpuknya kekayaan yang dimiliki oleh individu yang padahal itu adalah apa? Kepemilikan umum, sehingga apa? Yang sifatnya itu tidak bisa mengakses. Contoh dalam Islam apa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu? Ya, Undang-Undang Dasar pasal 33 itu sangat syar'i menurut saya. Ya, kekayaan alam bumi, apalagi tambang batu bara itu dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan oleh cukong. Untuk kesejahteraan Untuk kesejahteraan rakyat. Ya Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau PT Freeport di Mimika itu adalah dikuasai oleh negara, waduh sudah kita 7 turunan macam angge gitu ya. Nggak usah pendidikan dan lain sebagainya begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi kesalahan yang hari ini sistem ekonomi yang salah itu apa? Tadi semestinya adalah kepemilikan itu adalah milik khalayak, tapi dikuasai oleh individu, menjadi susah jadinya. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kayak begini dibabat oleh Islam itu nggak boleh. Ya, apalagi menguasai laut, menguasai tambang, menguasai apa lagi? Ya, menguasai pulau. Pulau kan mau dijual yang ini. Ada yang mau beli juga. Ya. Sehingga apa? Sehingga itulah ada gap kesenjangan. Oke ya. Nah sisanya adalah kepemilikan individu boleh. Itu sepanjang itu adalah hal-hal yang sifatnya kebutuhan buat kita saja, kayak sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Ya, inilah yang dimaksud dengan konsep kepemilikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga apa? Nanti bagaimana kita untuk mendapatkannya? Nah ini, itu ya. Jadi kita ini selaku manusia bukan pemilik asli. Bagaimana mendapatkannya ya? Tentu mendapatkannya harus mengikuti akad-akad yang telah ditetapkan oleh syar'i, oleh agama bahasanya. Ya contoh misalnya masuk ke jual beli. Salah satu akad kita ingin mendapatkan sesuatu dengan proses transaksi jual beli. Ya, jual beli itu kan contoh misalnya dalam bahasa agama namanya at-tabadul. Ya. Kita saling mengganti, saling menukar apa yang kita punya, kemudian teman kita nggak punya. Oh pilihan lah gitu ya, sebenarnya begitu. Nah itu awalnya begitu. Nah sehingga apa? Dengan itulah nanti kita sah memilikinya. Kalau sah memiliki secara hukum, maka benda harta itu boleh dikembangkan lagi, boleh boleh dihibahkan lagi, atau juga boleh kita kuasai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini yang disebut dengan transaksi. Maka Bapak Ibu sekalian, pintu akad ini yang paling penting. Ya, yang mesti kita evaluasi. Jangan sampai nanti akad-akad yang selama ini mungkin kita